Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terekam pada kamera saat sejumlah orang melakukan intimidasi dan sweeping terhadap karyawan sebuah perusahaan pengelolaan limbah industri di wilayah Kota Cilegon, Banten. Aksi ini terjadi di 2 titik yang berbeda, yaitu pintu 1 dan pintu 4 area pabrik. Sejumlah pelaku pun terlihat memaksa karyawan keluar dari area kerja dan mereka pun menutupi identitasnya dengan menggunakan masker dan kacamata serta topi. Petugas dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten menangkap 7 orang pelaku dalam waktu yang berbeda. Dilakukan sejak tanggal 26 Mei hingga tanggal 27 Juni 2025. Polisi telah menetapkan pria berinisial EH sebagai otak di balik aksi ini. EH disebut sebagai aktor intelektual dan penanggung jawab utama aksi perebutan limbah pabrik. Yang 7 orang tadi bukan LSM, tapi adalah kelompok masyarakat lingkungan sekitar, yang mana 7 orang tersebut adalah menciptakan demo, tapi faktanya adalah aksi sweeping, yang mana video sudah jelas mulai membongkar pintu depan, pintu belakang sampai sweeping di area perkantoran, yang tujuannya untuk mendapatkan pengelolaan limbah atas PT Lotte Chemical Indonesia. Para pelaku dijerat pasal 160 KUHP tentang penghasutan, sedangkan pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama dan juga pasal 406 KUHP tentang perusakan barang dan diancam hukuman mencapai 9 tahun penjara. Saya ring satunya istana sebenarnya. Ini buktinya saya punya begini. Kalau saya anak kecil. Iya, cuma tahu. ini, Tahu saya saya pakai bukan mau wilayah. nembak gua. Bukan Tembak gua. bukan wilayah. Jeder. Bukan wilayah saya gitu loh. Iya tahu. Cuma saya menyampaikan Pak. Saya nggak megang nomor Pak Pati. No, Jabidi megang. Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat pelaku yang bertubuh gempal sedang berdebat dengan warga terkait sengketa lahan. Yang bersangkutan juga menunjukkan benda diduga senjata api dari balik bajunya. Ia juga mengaku sebagai anggota Ring 1. Menurut seorang warga yang saat itu berhadapan langsung dengan terduga pelaku, peristiwa itu terjadi pada saat ia menanyakan barang miliknya yang berada di dalam rumah lantaran rumahnya hendak digusur oleh petugas Satpol PP. Ia juga menyampaikan bahwa terduga pelaku baru beberapa tahun ini tinggal di lokasi lantaran memiliki penjualan sapi. Angkat-angkat baju begini, ada pistolnya. Iya, Ngasih unjuk. iya ngasih unjuk. Soalnya saya juga panik juga Pak. Udah kok ini ngangkat-ngangkat baju ada pistol, saya panik Pak. Saya rasa ngeri juga. Ya, ada apa nih kalau sampai begini gitu. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait identitas pria yang melakukan pengancaman tersebut.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di Desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kejadiannya kenceng ya, bawa mobilnya kenceng. Nah, terus arah kanan nabrak. Terus ya udah. Terus bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi dapat di sini baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini. Oh, Iya, maling. ya maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Nah, itu dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Tiap hari setor sama disub. Praktik pungli pada seorang supir bajai yang dilakukan petugas Subdinhub di kawasan Senen, Jakarta Pusat viral. Sopir bajai terekam video amatir saat mengantarkan sebungkus rokok pada petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Sang perekam menarasikan jika supir bajai setiap hari memberikan setoran kepada petugas sebungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofyan, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofyan membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai. Oh, lagi santai. Lagi sedang membeli kopi saya. Nah, tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Minta tolong. Ya Saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari sub. Ya, untuk beli rokok. Kepada tukang kopi tersebut. Sofyan mengaku sudah 2 kali dipanggil pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Personel Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Rudi Hartono dikenakan sanksi karena terbukti melakukan pungli dengan meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara motor wanita sebagai uang damai pelanggaran. Oknum polisi ini melakukan penindakan hukum secara tidak profesional terhadap pelanggar lalu lintas. Uang hasil pungli terhadap pengendara yang digunakan oleh Aibtu Rudi untuk membeli minuman ringan hingga sarapan. Aksi pungutan liar yang dilakukan oleh Aibtu Rudi terjadi pada Rabu 25 Juni 2025 di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan, Kota Medan. Saat itu Aibtu Rudi melakukan penindakan terhadap pengendara motor wanita yang melakukan pelanggaran melawan arus. Selanjutnya pengendara motor tersebut memohon kepada Aibtu Rudi untuk tidak dilakukan penilangan. Dan uang yang diambil sebesar Rp100.000. Setelah kita tanyai, Aibtu RH, uang tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman buat sarapan. Sanksinya tadi sudah kita kemarin ya langsung kita lakukan tindakan disiplin berupa tindakan fisik. Kemudian sudah kita patsus dan mungkin akan dilakukan emosi. Aibtu Rudi pun meminta maaf kepada seluruh warga Kota Medan dan juga institusi Polri dikarenakan dirinya mengakui telah menyalahgunakan wewenangnya. Saya mohon maaf sebesarnya terkhusus kepada institusi Polri karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak karena melawan arus
Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan dan kekurangan sesuai dengan arahan tadi Bapak Kasih Propam. Kini Aibtu Rudi Hartomo telah dilakukan penahanan di sel tahanan Patsus Polrestabes Medan selama 30 hari dan akan dikenakan sanksi demosi tugas keluar daerah. Polisi mengadang sebuah mobil sedan yang dikendarai seorang terduga penadah di area perbukitan Desa Pangradin 2, Jasinga, Bogor. Tak berkutik saat diamankan polisi. Pelaku mengaku tak mengetahui jika mobil yang digadekan oleh seorang pria hasil kejahatan. Mobil diterima beserta STNK serta BPKB dengan perjanjian gadai sebesar 55 juta rupiah. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan pegawai laundry di apartemen Green Garden Pramuka yang nekat menggelapkan mobil milik majikannya hanya karena kecanduan bermain judi online. Pelaku diringkus di sebuah warung kopi setelah pelariannya selama hampir 2 pekan. Tersangkanya kita amankan di Jasinga, Bogor. Sudah kita amankan, kemudian 2 unit kita kembalikan. Alhamdulillah sudah ketemu dan sudah diterima oleh pemiliknya. Kalau kondisi mobil itu seperti apa? Kondisi mobilnya masih baik, kondisi mobilnya. Setelah dibawa ke Polsek Cempaka Putih, mobil dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak nyangka sebenarnya, Bang. Bisa secepat itu kan baliknya. Kalau harapannya Abang sebagai warga Jakarta, warga Indonesia itu kayak gimana terhadap Polri? Ulang tahun ya bentar lagi. Harapannya kepada Polri ya semoga semakin lebih jaya lah, lebih profesional lagi, lebih bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tersangka penadah terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara tersangka pencurian mobil diancam lebih dari 5 tahun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pria yang mengenakan kaos merah ini menjadi bulan-bulanan warga lantaran ketahuan mencuri sepeda motor di Jalan Duri, Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku diikat dan menjadi pusat perhatian warga setempat. Pelaku bersama satu temannya tertangkap saat berpura-pura membeli gorengan di warung. Melihat satu buah sepeda motor matic terparkir di dekat lokasi dengan kunci yang masih menempel, satu orang pelaku langsung beraksi. Sementara teman pelaku berada di atas sepeda motornya mengawasi situasi di sekitar lokasi. Naasnya, pelaku yang hendak membawa kabur sepeda motor curiannya diketahui pemilik yang langsung berusaha mengejarnya. Satu pelaku tertangkap sementara teman pelaku berhasil kabur. Ada 2 pelaku. Yang satu pelaku lagi di mana itu, Pak? Ya nggak jelas, sudah kabur sana. Dia tinggal temennya. Dia sih mengaku orang Rawabuaya. Yang ketangkap ini? Yang ketangkap. Sebagian warga yang masih geram dengan aksi kejahatan curanmor ini kembali berusaha menghakimi pelaku yang sudah babak belur hingga membuat evakuasi pelaku ke dalam mobil polisi sempat kewalahan. Kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pria berinisial DY terpergok mencuri motor dari bulan-bulan warga di Jalan DI Panjaitan, Pelaju, Palembang. Polisi yang datang ke lokasi sempat terkendala mengevakuasi pelaku karena warga yang geram terus melayangkan pukulan ke pelaku. Pelaku awalnya ketahuan mencuri sepeda motor warga dan kabur. Namun karena terkepung, pelaku meninggalkan motor korban dan masuk ke rumah kosong untuk menyelamatkan diri. Warga berhasil menangkap pelaku yang merupakan warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan di rumah kosong tersebut. TSK ini mencuri motor, ternyata ketahuan oleh pemilik motor tersebut, lalu dikejar. TSK itu panik, lari membawa motor tersebut. Pada saat sampai di Pulau Layang, dia meninggalkan motor dan lari ke dalam rumah kosong. Di rumah kosong itu dikejar oleh massa.
dan langsung juga anggota yang mendapat informasi langsung datang ke tempat TKP itu dan langsung diamankan. Sempat terkena pukulan juga oleh massa sehingga langsung diamankan juga ke Polsek. Pelaku merupakan residivis yang sudah mencuri motor di kota yang sangat meresahkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Kamera pemantau merekam aksi penjambretan terhadap seorang pria yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan Serdang Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dua pelaku yang berboncengan sepeda motor tiba-tiba merampas ponsel pria tersebut. Korban sempat mengejar pelaku sambil berteriak sehingga membuat warga sekitar ikut mengejar, namun pelaku berhasil melarikan diri. Aksi penjambretan terjadi pada dini hari saat korban baru saja menerima panggilan telepon. Korban tak menyangka menjadi target pelaku kriminal di tengah permukiman. Duduk di jembatan, nah dapat telepon saya, dibawa saya ngobel di sini, pas saya ngobel itu motor bolak-balik, apa gitu ada anak-anak, nah pas saya ngobel sini, saya teriak maling di sono nggak kena. Memang lagi teleponan atau gimana? Lagi teleponan saya. Korban mengaku tidak melihat wajah kedua pelaku, namun berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban melapor kejadian yang dialaminya ke Polsek Kemayoran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas Lapas Kelas 2A Karawang kembali menemukan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas yang dibawa oleh salah satu pengunjung dengan menyembunyikan narkoba tersebut ke dalam makanan. Saat diperiksa, benar saja di dalam makanan tersebut terdapat batang berwarna hitam yang menyerupai rempah-rempah. Dinilai bentuknya janggal, petugas memeriksa lebih lanjut dan ternyata sebuah sedotan yang berisikan narkoba yang dikemas rapi dalam berbagai bentuk. Barang terlarang tersebut rencananya akan diberikan kepada seorang yang ada di dalam lapas. Selain itu, petugas juga menemukan 4 plastik serbuk kristal putih, 2 plastik serbuk diduga ekstasi, serta 18 butir pil ekstasi. Ini modusnya dimasukin dalam gulai ayam. Ya, itu dibungkus jadi tulang begitu, Pak? Ya, jadi tulangnya dicabut, kemudian dimasukin ke dalam sela-sela tulang, kemudian ditempelkan lagi dengan daging ayam itu sendiri. Gitu. Tulangnya pun dilakban, kemudian ditempel juga dengan lakban. Jadi seolah-olah pengganti tulang gitu kan? Ya, seolah-olah jadi pengganti tulang. Untuk mencegah terjadinya hal serupa, Lapas Kelas 2A Karawang akan memperkuat sistem deteksi dini, pengawasan berlapis, serta menjalin sinergi dengan aparat penegak hukum. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Warga dihebohkan dengan aksi seorang pria yang berada di atas tower provider Desa Lubuk Palas, Kecamatan Air Joman, Asahan, Sumatera Utara. RR, pria 24 tahun tersebut, nekat memanjat tower setinggi 40 meter. Bahkan ia pun sempat ingin mengakhiri hidup dengan melompat dari tower. Tim pemadam kebakaran dan polisi berupaya melakukan penyelamatan. Negosiasi pun berlangsung alot. 2 jam kemudian, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Pria ini nekat memanjat tower karena mengalami depresi akibat permasalahan rumah tangga dengan istrinya. Ada seseorang yang ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan memanjat tower Telkomsel. Kini pria tersebut selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udil Amri melaporkan. Penangkapan pelaku penganiayaan berusia 54 tahun warga Temon, Kulon Progo, Yogyakarta oleh polisi tanpa perlawanan.
Pelaku menganiaya temannya sendiri, mengakui karena dendam pribadi. Korban mengalami luka robek dan putus uratnya hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, pelaku terlibat minuman keras. Pelaku menganiaya korban menggunakan tombak. Mempunyai masalah sebelumnya, ponakannya pernah sebulan sebelumnya berkelahi dengan korban. Datang ke rumahnya, terus langsung ditusuk. Jadi mabuk ya? Mabuk. Jadi kondisinya di depan rumah melakukan penusukannya. Baru satu kali itu. Satu kali ya? Karena apa, Pak? Kalau karena mabuk mungkin pernah ada karota, jadi nggak tahu nih kepalanya. Nggak bisa berpikir dengan baik waktu itu. Pakai apa, Pak? Iya nggak, Pak. Pakai apa pas menusuk itu? Pakai minuman. Enggak. Tersangka terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Tim SAR berupaya mengevakuasi Arif, seorang pelajar yang ditemukan meninggal dunia usai hilang terseret ombak di pantai Sumedang, Nagari Nyur Malambai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kota Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jenazah korban dibawa ke puskesmas untuk nantinya diserahkan ke pihak keluarga. Kejadian nahas ini terjadi saat korban tengah berenang bersama 3 orang rekannya. Namun tiba-tiba gelombang tinggi datang dan menggulung mereka. Warga bersama tim SAR berhasil menyelamatkan 3 rekan korban yang sempat hanyut. Yang saudara Afif ini ditemukan dari lokasi tempat pemandian dia arah ke barat sekitaran 200 meter. Yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dari BPBD dan Basarnas dan kelompok nelayan yang bergabung untuk melakukan pencarian posisikan arah ke barat. Warga diimbau untuk selalu berhati-hati saat berwisata di pantai. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Dua pencuri ini membobol kunci gembok di Jalan Rukun Ciracas, Jakarta Timur saat malam dan terekam CCTV. Para pelaku mengangkat roda depan motor yang di dekat pintu pagar. Pelaku kemudian merusak kunci kontak motor dan kabur. Setelah memindahkan satu motor, pelaku lainnya masuk ke rumah korban membawa motor metik. 2 motor dicuri beserta helm. Korban yang tinggal menyatu rumahnya dengan kakaknya membuat pelaku bebas mengambil motor. Posisi motor udah dikunci stang, udah dikunci ini, tapi dia caranya dengan menaikkan rodanya, roda motor itu sampai ke depan gerbang sini, lalu di depan gerbang sini dia mulai baru buka kuncinya itu. Kasus ini telah dilaporkan ke kantor polisi dan kini para pelaku sedang diburu. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Timur yang diterjunkan ke lokasi memadamkan api di sebuah rumah di Jalan Kecapi, Ciracas, Jakarta Timur, Senin siang. Beruntung, api dapat dijinakan dan tidak merambat ke bangunan sekitarnya. 1 unit rumah yang ludes terbakar. Terdapat seorang korban jiwa. Korban diketahui lansia yang diduga terkepung api saat kebakaran terjadi. Keluarga histeris mengetahui korban telah tewas. Sementara penyebab kebakaran diduga korsleting arus listrik. 10 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Jasad korban telah dievakuasi petugas. Di Jakarta, Rio Manik melaporkan. Parah banget, parah banget. Kepulan asap beserta kobaran api dengan cepat membakar sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan sebagai mes karyawan percetakan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas damkar wilayah Jakarta Selatan dengan cepat melokalisir api agar tidak meluas ke bangunan lain. Salah satu penghuni yang mengetahui tempat tinggalnya terbakar, pingsan hingga dievakuasi oleh warga.
11 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Diduga api muncul dari korsleting listrik dari salah satu kamar mes saat ditinggal penghuninya. Jadi diduga ada percikan listrik yang tidak diketahui karena saat itu keadaan kosong mungkin, jadi terjadilah timbul api dan menimbulkan kebakaran. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sepertilah kondisi jembatan air Lawai B di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapu Timur, Lahat, Sumatera Selatan. Akibat tidak kuat menahan beban, jembatan berusia 40 tahun ini pun ambruk. 3 dam truk pengangkut batu bara dan 1 truk tanpa muatan terjebak di tengah jembatan. 2 awak truk yaitu sopir dan kernet mengalami luka hingga dilarikan ke rumah sakit. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas dari Lahat menuju Muara Enim dan sebaliknya sempat terhambat. Pengendara sementara dialihkan ke jembatan air Lawai A secara bergantian. Untuk kondisi saat ini di Desa Muara Lawai, karena kejadian jembatan roboh, ambruk, untuk sementara kendaraan kecil sudah bisa lewat tapi bergantian. Selain karena faktor usia, ambruknya jembatan ini juga karena minimnya perawatan. Terlebih setiap hari jembatan ini dilintasi truk-truk pengangkut batu bara. Warga berharap pemerintah setempat memperhatikan jembatan-jembatan tua agar peristiwa serupa tidak terulang. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Inilah momen saat Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengecek jalan Provinsi Sipiongot Hutain Baru di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara April lalu. Jalan provinsi ini rusak parah selama puluhan tahun dan tak pernah diperbaiki. Usai meninjau jalur ini, Bobi Nasution berjanji akan mengalokasikan sekitar 150 miliar untuk perbaikan jalan. 2 bulan berselang, aroma korupsi dari proyek jalan ini tercium. Dalam operasi tangkap tangan, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, 3 merupakan pegawai dinas PUPR, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting, serta 2 orang swasta. Kegiatan tangkap tangan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR. KPK telah mengamankan sejumlah 6 orang dan malam ini langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selain 3 pegawai dinas PUPR, KPK juga membuka peluang memeriksa Bobi Nasution. Pemeriksaan Bobi diperlukan untuk mengungkap duduk perkara rasuah jalan yang kini disidik KPK. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Regardless saya sudah bicara berbuih-buih, pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya duduk di tengah puluhan siswa Sekolah Rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Kedatangan Teddy bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat. Yaitu sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama. Sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi. Gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya. Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini.
Sekolah Rakyat Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Para siswa akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu kegiatan belajar mengajar pada 14 Juli mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu Yudi Permana, iNews melaporkan. PT MNC Sky Vision Tbk yang berkode emiten MSKY melakukan pergantian jajaran komisaris dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST. Dalam rapat ini, para pemegang saham menerima pengunduran diri Ahmad Raufik dari jabatannya sebagai komisaris independen perseroan. Selanjutnya, pemegang saham menyetujui pengangkatan Jonathan Chandra sebagai komisaris independen yang baru. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jonathan Chandra selaku komisaris independen perseroan berlaku efektif sejak ditentunya rapat untuk sisa masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi harapan umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Perubahan jajaran komisaris dilakukan untuk mendukung penguatan struktur pengawasan perseroan sehingga kinerja perseroan semakin terkontrol dan efektif dalam mencatatkan berbagai kinerja positif. Dari Jakarta, Wenda Nura Laksana, iNews melaporkan. Jasad seorang perempuan ditemukan warga yang hendak ke sawah di Dusun Gardu, Gunung Sari, Pageden, Subang tanpa mengenakan busana. Warga melapor pada polisi penemuan jasad di tengah permukiman warga. Polisi yang melakukan penyelidikan di lokasi menemukan sandal berwarna hitam dan sweater yang hampir lepas. Dari visum sementara ditemukan adanya luka lebam di tubuh dan luka robek di kepala. Saat ditemukan diduga korban baru meninggal, dilihat dari kondisi mayat yang belum kaku. Untuk korban hanya mengenakan kaos, ya, untuk sementara tidak menggunakan pakaian bagian dalam. Korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kasus penemuan ini kini ditangani oleh Polres Subang. Identitas korban belum diketahui hingga saat ini. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 99 wisatawan yang panik akibat terombang-ambing di tengah laut perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Kapal motor Rindu Alam yang ditumpangi para wisatawan ini tiba-tiba mengalami mati mesin akibat baling-baling tersangkut jaring ikan di Pulau Sekati. Wisatawan yang berangkat dari Pelabuhan Kali Adem menuju Pulau Panggang ini terombang-ambing selama 30 menit. Sebelum akhirnya dievakuasi petugas Gulkarmat Jakarta Utara menuju Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Dari penumpang KM Rindu Alam dari Kali Adem menuju ke Pulau Panggang. Dan kronologinya kapal KM Rindu Alam mengalami trouble di belakang busuk Sekati. Tidak ada korban akibat peristiwa ini dan semua wisatawan berhasil dievakuasi petugas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seribu Bayang Purnama, sebuah film layar lebar yang diperankan oleh sejumlah artis layar lebar seperti Nugi, Givani, Martinolio, Aksara, Wani Darmawan. Film ini menceritakan tentang kehidupan para petani mulai dari modal hingga pengelolaan lahan yang membutuhkan biaya mahal. Dalam film ini juga mengungkap jeratan rentenir yang menerapkan bunga tinggi dalam proses peminjaman dana pada petani.
Seribu Bayang Purnama juga menegaskan peran penting petani dalam ketahanan pangan negeri, serta memotivasi generasi muda untuk tidak memandang sebelah mata profesi petani. Sebisa mungkin memuliakan petani dalam film ini. Jadi kita selama ini bicara bahwa petani ini adalah pahlawan bangsa. Tetapi selama ini tidak pernah ada yang mencoba memperhatikan atau melihat pertanian dari sisi yang berbeda yang memberikan harapan. Judul ini saya menerjemahkannya adalah gini, 1000 Bayang Purnama. Ini sebenarnya simbol yang kita inginkan karakter petani kita ke depan. Itu ada di si Purnama, Hari Putro Hari Purnama. Jadi bayang-bayang si Putro itu nanti yang menuntun petani-petani muda kita menjadi petani yang dia menjalankan petani karena pilihan. Dengan adanya film ini, diharapkan generasi muda dengan intelektualitas tinggi dapat berkontribusi dalam membangun kedaulatan pangan. Lebih dari 180 perusahaan media, hiburan dan telekomunikasi di kawasan Asia Pasifik turut ambil bagian dalam perhelatan Asia Pacific Video and OTT Summit APOS 2025 yang digelar di Rimba Ballroom, Ayana Resort, Nusa Dua, Bali. Forum berskala internasional ini diharapkan menjadi platform kolaboratif dalam membentuk arah baru bagi industri media dan hiburan di kawasan Asia Pasifik. Pada edisi ke-15 ini, APOS 2025 hadirkan lebih dari 90 pembicara terkemuka yang mengulas dan berdiskusi mengenai masa depan industri mulai dari kecerdasan buatan, connected TV, hingga strategi layanan streaming. Salah satunya co-CEO MRC Group Angela Tanusudibio yang membawakan tema Reimagining Media for the Digital Consumer Inside MRC's Transformation. We optimizing our whole ecosystem from our capabilities to create content that is relevant for the digital market, and we maximize our coverage in the digital space. But not only that, in a way we have to integrate it with the whole ecosystem and the legacy media. And the last one, as I mentioned in the beginning, is conversion. We have to optimize it because there's a lot of features actually in the digital space that we can develop so we can create value more for our stakeholders. Pada kesempatan ini, co-CEO MRC Group Angela Tanusudibio juga memaparkan konten siaran yang dimiliki MRC Group berhasil bertransformasi ke dalam format digital. Tak hanya sekedar mendistribusikan, MRC Group turut aktif menciptakan ide-ide baru yang disesuaikan dengan platform digital termasuk kolaborasi dengan para kreator konten. Dari Kabupaten Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa GTV semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Informasi tadi menutup perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.